mengajak kepada Ketua Umum PWI LS, Kiai Haji Abbas Buntet, untuk berdiskusi dengan saya dengan tema maslahah dan mafsadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi mengajak kepada Ketua Umum PWI LS, Kiai Haji Abbas Buntet, untuk berdiskusi dengan saya dengan tema maslahah dan mafsadah PWI LS. Kenapa tema itu? Karena sekarang mulai ramai diperbincangkan. Saya ingin Kiai Abbas Buntet menyampaikan dalilnya, menyampaikan hujahnya dengan mantap agar masyarakat tahu ternyata yang dilakukan PWI LS membongkar-bongkar kuburan itu ada hujahnya. Ternyata yang dilakukan PWI LS membubarkan pengajian ada dalilnya. Kita berdiskusi Kiai secara elegan, bermartabat, dan insya Allah kalau Kiai mau adakan diskusi ini di rumah Bang Haji Oma Irama agar tempatnya netral versi antum. Di rumah Bang Haji Oma Irama nanti ada aparat yang menjaga secara maksimal agar diskusinya elegan, dan setiap jawaban harus beserta rujukan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diskusi ini harus di-live-kan di berbagai media sosial agar tidak ada framing nantinya. Dan nanti harus ada notulen yang mencatat jawaban Kiai dan mencatat jawaban saya, dan bisa mempertanggungjawabkan nantinya setelah berdiskusi secara agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya ukhuwah Islamiyah. Tidak usah meminta permintaan yang gak masuk akal. Kamu anak kemarin atau begini, jangan. Sama-sama pernah ada di pesantren, sama-sama pernah baca kitab, pernah belajar tafsir, hadis, usul fikih, qaidah fikih, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau Kiai mau minta sertifikat juara nasional fikih 4 mazhab, saya ada. Jadi tidak usah minta sesuatu yang gak masuk akal. Kita diskusi, sampaikan hujahnya di depan masyarakat secara elegan. Ternyata PWI bukan hanya berani sama kuburan. Ternyata PWI bukan hanya bisa membubarkan pengajian, tetapi dalil dan hujahnya didukung oleh para ulama. Kan keren? Saya tunggu jawaban. Membongkar pekuburan para waliullah yang menganggap sangat mengganggu atau menghalangi pekuburan-pekuburan para pemuka masyarakat, kiai dan bunyai yang di sampingnya. Ini alasan-alasan bodoh sekali. Mengaku pasukan Wali Songo, tapi tindakan ini keluar dari ajaran Wali Songo. Wali Songo tidak pernah memusuhi para habaib. Wali Songo tidak pernah memusuhi orang yang alim-alim. Wali Songo tidak pernah membubarkan pengajian. Wali Songo tidak pernah memusuhi pengajian, apalagi sampai mengancam-ngancam pengajian. Wali Songo menyebarkan kesejukan. Wali Songo merangkul semua kalangan. Wali Songo mencintai orang yang alim-alim. Wali Songo mencintai para habaib. Wali Songo sendiri itu habaib. Walaupun kelompok-kelompok orang-orang bayaran ini tidak mengakuinya. No way, persetan dengan mereka. Tunggu waktunya. Nanti saya minta semuanya untuk tenang, sabar. Kita tunggu benar tidak aparatur pemerintah ini mau menindakin pelaku-pelaku bejat ini, kelompok-kelompok yang na'udzubillah min dzalik ini, yang menamakan dirinya pembela Wali Songo. Kita tunggu tindakan aparatur pemerintah. Tapi kalau pemerintah diam, kemudian dialihkan dengan isu-isu yang lain,
kita akan cari orang itu. Kita akan tangkap orang itu sendiri menurut dengan cara kita. Ingat, hukum jalanan itu bisa terjadi apabila pemerintah mengabaikan hukum yang telah diterapkan. Kita berharap Indonesia tetap kondusif. Dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini, walaupun banyak fitnah-fitnah, banyak dari kelompok-kelompok yang ingin mengkudeta, baik secara halus atau yang terang-terangan, kami tetap berada di belakang mereka, pemimpin-pemimpin yang benar-benar menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia ini. Kita sabar, kita tunggu apa tindakan aparatur pemerintah, khususnya kepolisian dalam hal ini, sebelum kita semua bertindak dengan cara kita. Mudah-mudahan kita berharap secepatnya polisi bertindak dan kita tetap akan bergerak kalau kepolisian tidak bergerak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan Indonesia ini kondusif, tetap Indonesia di bawah pimpinan Bapak Prabowo ini menjadi aman, dan kelompok-kelompok dukun-dukun orang-orang bayaran ini secepatnya dapat diproses, dan kami juga mengharapkan mudah-mudahan Kapolri ini cepat-cepat diganti. Kalau sudah Kapolri diganti, semuanya akan berjalan dengan baik, hukum akan berjalan dengan baik. Tindakan PWILS ini sudah melampaui batas kewajaran. Mereka ini cuma jagoan, sok-sok jagoan cuma di medsos saja. Mereka ini sok-sok jagoan di medsos saja. Mereka ini sok menunjukkan power yang besar. Kami tahu kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok bayaran. Ini kelompok mengatasnamakan organisasi apa ini? Ini bukan organisasi NU, bukan. Bukan organisasi NU, bukan organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Tapi di balik ini semua ada aktor. Di mana aktor intelektualnya ini adalah orang-orang yang mempunyai kasus untuk menutupin kejelekan-kejelekan yang pernah ia lakukan. Coba sampean tandai. Setiap ada orang yang mengusik Gibran, mengusik Jokowi, pasti PWILS ini muncul. Dibuat untuk pengalihan isu. Entah itu sok membubarkan pengajian kah? Entah itu sok jagoan di medsos kah? Entah itu mengobarkan permusuhan. Kami melarang Imam Habib Rizik Syihab untuk datang ke tempat ini. Kami melarang Habib Syekh untuk datang ke tempat ini. Omongan-omongan ini, ucapan-ucapan ini tidak berarti untuk para pejuang. Kami para habaib, kami para pejuang ini sudah biasa dihina, sudah biasa diancam, dan kami sangat mengharapkan mati di jalan Allah, dan kami sangat mengharapkan berjuang untuk di jalan Allah untuk memuliakan agama Allah. Sedikit pun kami tidak mundur, sedikit pun kami tidak pernah mundur setapak pun. Jadi ini perlu diketahui. Ini di belakang ini ada aktor-aktor intelektual yang menggerakkan semua ini. Setiap sekali lagi mengusik Gibran, mengusik Jokowi, mengusik geng Solo, PWI ini muncul, membuat ulah. Entah dia itu ngancam pengajian, entah itu mau membubarkan pengajian, coba ngomong saja. Nah ini tindakannya karena dibiarkan, malah kuburan orang-orang wali minuliyah dibongkarnya. Kira-kira tindakan ini biadab tidak? Biadab tidak? Ini bukan ajaran NU, bukan dari organisasi NU. Makanya kita kasih waktu. Para santri yang akan bergerak, kita stop dulu.
kita berikan waktu kepada aparatur pemerintah kepolisian Pasuruan khususnya untuk bertindak. Silakan, kami taat hukum. Silakan, aparatur pemerintah menangkap pelaku-pelaku di dalamnya. Wajahnya sudah jelas, namanya sudah jelas, tempat tinggalnya sudah jelas. Kita tunggu. Walaupun hati kecil saya sendiri meragukan mereka dapat memproses ini. Selama Kapolrinya belum diganti, saya meragukan. Hati kecil saya meragukan. Tapi kami tetap percaya terhadap aparatur pemerintah untuk cepat-cepat menangkap orang yang merusak ajaran-ajaran NU, merusak ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, merusak yang berpotensi terhadap permusuhan, perpecahan. Kami tunggu tindakan dari aparatur kepolisian dalam hal ini. Tapi kalau kepolisian diam, tenang-tenang saja, kami siap dengan para santri akan mencari pelaku-pelaku yang sudah jelas nama dan fotonya telah beredar. Kami beri kesempatan kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini kepolisian, kami taat hukum, silakan Anda tindakin sesuai dengan hukum. Tapi kalau Anda biarkan, tapi kalau Anda tenang-tenang saja dari pihak aparatur pemerintah, kami sendiri yang akan menangkapnya. Permusuhan, kami melarang Imam Habib Rizik Syihab untuk datang ke tempat ini. Kami melarang Habib Syekh untuk datang ke tempat ini. Omongan-omongan ini, ucapan-ucapan ini tidak berarti untuk para pejuang. Kami para habaib, kami para pejuang ini sudah biasa dihina, sudah biasa diancam, dan kami sangat mengharapkan mati di jalan Allah. Dan kami sangat mengharapkan berjuang untuk di jalan Allah, untuk memuliakan agama Allah. Sedikit pun kami tidak mundur. Sedikit pun kami tidak pernah mundur setapak pun. Jadi ini perlu diketahui. Ini di belakang ini ada aktor-aktor intelektual yang menggerakkan semua ini. Setiap sekali lagi mengusik Gibran, mengusik Jokowi, mengusik geng Solo, PWI ini muncul, membuat ulah. Entah dia itu ngancam pengajian, entah itu mau membubarkan pengajian, coba ngomong saja. Nah ini tindakannya karena dibiarkan, malah kuburan orang-orang wali Meduliailah dibongkarnya. Kira-kira tindakan ini biadab tidak? Biadab tidak? Ini bukan ajaran NU, bukan dari organisasi NU. Makanya kita kasih waktu. Para santri yang akan bergerak, kita stop dulu. Kita berikan waktu kepada aparatur pemerintah kepolisian Pasuruan khususnya untuk bertindak. Silakan, kami taat hukum. Silakan, aparatur pemerintah menangkap pelaku-pelaku di dalamnya. Wajahnya sudah jelas, namanya sudah jelas, tempat tinggalnya sudah jelas. Kita tunggu. Walaupun hati kecil saya sendiri meragukan mereka dapat memproses ini. Selama Kapolrinya belum diganti, saya meragukan. Hati kecil saya meragukan. Tapi kami tetap percaya terhadap aparatur pemerintah untuk cepat-cepat menangkap orang yang merusak ajaran-ajaran NU, merusak ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, merusak yang berpotensi terhadap permusuhan, perpecahan. Kami tunggu tindakan dari aparatur kepolisian dalam hal ini. Tapi kalau kepolisian diam, tenang-tenang saja, kami siap dengan para santri akan mencari pelaku-pelaku yang sudah jelas nama dan fotonya telah beredar. Kami beri kesempatan kepada aparatur pemerintah, dalam hal ini kepolisian, kami taat hukum, silakan Anda tindakin sesuai dengan hukum.
Tapi kalau Anda biarkan, tapi kalau Anda tenang-tenang saja dari pihak aparatur pemerintah, kami sendiri yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu ada berita yang sangat menghebohkan, khususnya di Jawa Timur, yaitu tentang pembongkaran makam, di mana itu makam seorang yang alim, makam dari seorang yang pernah menjadi imam di wilayah tersebut, yang pernah mendakwahkan agama di daerah tersebut, ya, di Winongan Pasuruan. Ya, tepatnya di Winongan Pasuruan ini, makam tersebut dibongkar oleh kelompok-kelompok yang mengaku dari organisasi, yaitu mereka yang mengatasnamakan sebagai pecinta Wali Songo, sebagai pengawal Wali Songo, sebagai organisasinya itu apa namanya, PBI, ya, PBI, yang mengaku pribumi, yang mengaku ingin meluruskan sejarah-sejarah, ingin meluruskan makam-makam, mengatasnamakannya juga Nusantara gitu lah. Dan kerjaannya itu kalau saya perhatikan dari beberapa tahun yang lalu, itu adalah membongkar-bongkar makam, bukan membongkar-bongkar orang yang korupsi, bukan. Membongkar-bongkar makam. Yang menjadi bidikan selama ini itu adalah dari klan Ba'alawi. Padahal klan Cina itu banyak makamnya di Indonesia, ini banyak banget, ya. Terus makam-makam dari klan Arab selain Ba'alawi banyak. Terus makam yang klannya dari kiai-kiai juga, ulama-ulama, ya, ulama-ulama Sohor juga banyak, ya. Ya, pokoknya banyak sekali. Dan PBI ini kegiatannya adalah bongkar-bongkar makam. Terjadilah di Pasuruan, di daerah Winongan, ada makam seorang Habib. Itu adalah makam leluhurnya Habib Umar. Habib Umar, makam tersebut juga makamnya Habib Umar. Dimakamkan di situ, dibongkar, diacak-acak oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan PBI. Nah ini sangat kesempatan sekali supaya bisa menjadi contoh. Biar bisa menjadi contoh gitu loh. Biar harus ada shock terapi lewat apa? Lewat hukum. Ya. Polisi harus menangkap. Ya. Yang diperkarakan, ya dipermasalahkan dari dulu itu kan, yang diviral-viralkan itu adalah makam palsu. Nah, ketika didengang-dengungkan setiap hari kepada orang-orang awam, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran bahwa terjadi banyaknya pemalsuan makam lah, inilah itulah, tai kucing. Ya, intinya akhirnya apa? Makam yang asli pun ini akan diduga sebagai makam palsu. Apalagi makam asli tersebut ada kaitannya dengan klan Ba'alawi. Nah, gitu. Jadi akan distigmakan sebagai makam palsu. Nah, hari ini baru ditangkap satu orang. Infonya, saya setelah mengkonfirmasi ada satu orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya berharap bahwa kepolisian harus menangkap itu semua. Harus menangkap. Ini orang sudah kurang ajar. Ini orang sudah bikin sesuatu yang ruwet gitu loh. Jadi saya menduga ini kelompok-kelompok penumpang-penumpang ini yang mengatasnamakan NU, yang mengatasnamakan Wali Songo, yang mengatasnamakan pribumi, yang mengatasnamakan Nusantara. Ini bahaya. Ini kelompok-kelompok Wahabi yang anti ziarah kubur, yang anti kuburan itu dijadikan kayak apa?
ada rumah-rumahnya itu kan anti. Seperti kayak makam itu seperti dihiasi itu kan anti itu. Ya, orang-orang yang anti ziarah kubur nih. Nah ini persis kelakuan orang-orang Wahabi Nusantara ini, persis kelakuannya. Karakternya persis. Bedanya mereka berkembang biak, seolah-olah rame, pendukungnya banyak, ya kan, seolah-olah ini. Ya itu, yang disebut laskar-laskar setan itu. Tapi perilakunya persis orang yang anti dengan kuburan. Makanya hati-hati, jaga makam-makam para aulia, jaga makam-makam ulama kita. Kemarin aja sudah nyerempet tuh. Makam di area makam Sunan Bonang sudah dituduh banyak makam-makam palsu tuh. Alami lagi yang dijadikan sandaran itu adalah Habib lagi sampai Habib Hussein Bakil yang nggak ngerti apa-apa di framing dengan yang namanya Tom atau Gustom atau Lek Suot kalau di sana itu. Di Malang itu panggilannya Lek Suot. Ini yang ditangkap kayaknya si Tom ini nih, yang di Pasuruan ini udah ditangkap nih kayaknya. Lagi diburu itu, lagi diburu. Lah, untuk menjadi contoh supaya ini tidak menjadi pintunya kelompok-kelompok Wahabi Nusantara, maka polisi ini wajib untuk menangkap semua. Wajib. Kalau ini pelaku-pelakunya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, demi Allah, saya juga tidak percaya lagi dengan yang namanya Polri. Ini sudah meresahkan masyarakat, saudara. Ya, ini sudah meresahkan masyarakat, sudah ngadu domba, sudah bongkar-bongkar, sudah usir-usir pengajian. Ini lebih HTI, lebih rasis, lebih intoleran, lebih ekstrim kelompok-kelompok ini. Padahal berkali-kali saya sudah sampaikan gitu. Bu Yoho jangan bikin sara. Kalau Anda ikut dengan ilmu nasab, ya mestinya biar tesis yang diteliti oleh Imaduddin diselesaikan. Itu kalau bahas ilmu. Ya, tesisnya ini ketika ada antitesis, diadu, didiskusikan di akademisi. Ah, itu kelar tuh, itu namanya ilmu. Tapi kalau sudah membahas penelitian ilmu nasab, sampainya kepada perilaku, ini nggak ada korelasi. Contohnya, nasab seseorang diputuskan. Putra seorang anak kiai saja, seandainya tukang ngelonte, tukang mabok, mudah apa-apain juga tidak akan pernah terputus nasabnya. Tidak akan pernah terputus darahnya. Maka jangan kamu kaitkan urusan ilmu tesis, pernasaban, dikaitkan dengan perilaku. Kalau Anda tidak suka dengan perilaku, contohnya Bahar Smith umpamanya, kamu nggak cocok dengan perilakunya HRS umpamanya, ya itu personal saja. Tapi kalau Anda sudah bawa klannya, kamu sudah bawa sukunya, itu namanya sara. Kalau udah sara, polisi mestinya mencegah. Mestinya bila perlu kalau orangnya bandel melakukan tindakan-tindakan pidana, mereka harus ditangkapin. Harus ditangkapin itu. Itu mengerikan itu, saudara. Ya, harus ditangkapin. Maka saya sebagai masyarakat meminta bahwa Polri harus menindak perusakan yang terjadi di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Pembongkaran kemarin yang viral itu ditangkap. Entah itu makamnya Habib entah itu makamnya siapa. Jangankan makamnya Habib, makamnya bapakmu saja. Kalau ada yang bongkar-bongkar makam orang tua saya, seandainya kakek saya dibongkar, demi Allah, saya akan mati, akan saya lawan kelompok-kelompok bajingan-bajingan ini. Harus dilawan, saudara. Ini sudah nggak benar, dari dulu saya udah sampaikan nggak benar ini. Ya, udah nggak benar ini. Ini kelompok-kelompok Wahabi Nusantara yang mengatasnamakan NU, yang mengatasnamakan Nusantara, yang mengatasnamakan NKRI, yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatasnamakan Ansor Banser, termasuk kasihan tuh Banser dikuasai itu sama laskar-laskar setan. Ya, ini bahaya ini. Ketika mereka sudah mengatasnamakan pribumi, bebas ngaca-ngaca. Mereka mencari simpatisan, mencari massa, mencari dukungan. Wah, saya tahu ini tujuannya untuk persiapan, cari massa untuk persiapan 2029. Untuk pilpres nanti ke depan, saya tahu. Tapi kalau sudah mengorbankan umat, sudah mendoktrin orang-orang awam, sudah mengadu domba, maka ini harus kita lawan, saudara.
polisi harus tangkap ini. Ya, saya Novi Faryatno alias Arya. Demi Allah, saya tidak akan percaya lagi dengan polisi kalau ini kelompok-kelompok bajingan laskar setan ini tidak ditangkap. Tangkap itu. Udah jelas kok. Makam seorang kakek dibongkar. Coba bayangkan kalau makam kakek Anda, makam orang tua Anda dibongkar, diacak-acak. Bagaimana coba? Udah kurang ajar sudah. Tapi ini saudara, ini baru ditangkap satu. Saya semalam dari kemarin juga saya sudah monitor, baru ditangkap satu orang ini pelakunya ini. Nanti harus dikembangkan. Polisi harus mengembangkan. Untuk keluarga yang makamnya dihancurkan, yang dibongkar-bongkar, yang diacak-acak sama setan, jangan pernah mau damai. Supaya apa saudara? Ini bisa jadi contoh. Bisa jadi contoh di seluruh umat yang ada di Indonesia ini khususnya nih. Umat Islam di Nusantara ini. Supaya apa? Ini dari kemarin bongkar anjing tuh yang dibongkar. Kalau kamu bongkar, jangan cuma framing. Ada makam palsu, kamu bongkar, kamu sajikan siapa pembuatnya. Bukan kamu membongkar makam, dibumbui narasi, mengkambing hitamkan seseorang tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada bukti. Kan anjing kayak begitu. Masya Allah. Janganlah kita mau jadi korban politik. Jangan pernah kita mau jadi gembel politik, saudara. Jangan pernah mau jadi corong-corong politik. Kasus yang dulu, keterpihakan polisi keterpihakan politik praktis, 2012 sampai 2019, di zaman Pak Jokowi, seolah-olah itu Pak Prabowo didukung oleh para habaib, Pak Jokowi menang didukung oleh para kiai. Sekarang Pak Prabowo jadi, orang-orang ini masih sakit hati, bikin ontren-ontren, musuhi Habib. Saya itu sepakat, lu nggak suka sama oknum Habib secara personal, ya, mengkanter atau mencegah atau memberitahukan, nggak jadi soal. Tapi kalau kamu membawa sara, kamu bawa sukunya, kelannya kamu bawa, Habib yang nggak ngerti apa-apa ingin dakwah kamu halang-halangi, ngaji kamu bubarkan, sholawat kamu bubarkan, anjing kamu itu. Ini perilaku anjing, bukan manusia, saudara. Ngerti anjing nggak? Ngerti anjing? Kire. Kire. Anjing. Ya. Jadi akhlaknya ini udah kayak setan ini. Ya. Jadi saudara-saudara, umat muslim khususnya ya, demi Allah, ini polisi harus menangkap. Ya, kalau polisi nggak menangkap, demi Allah, kita akan ramaikan. Saya akan sokong itu. Saya tidak peduli. Hak batil. Saya tidak peduli kamu nanti menganggap saya, Arya sekarang bela Habib Rizik, Arya membela Bahar Smith, Arya membela Habib. Otakmu yang sakit. Ya. Kalau kita berbeda urusan politik untuk mewarnai demokrasi, saya bisa maklum. Tapi ini urusan internal Islam yang diacak-acak oleh kelompok-kelompok ini. Wajib semuanya untuk kompak bersatu. Untuk melawan kelompok-kelompok jahil. Untuk kelompok-kelompok laskar setan. Ini wajib dilawan. Ini nggak bisa dibiarkan, saudara. Ya. Nggak bisa dibiarkan, harus dilawan. Harus. Ini urusan agama, ini urusan akidah. Semua ada orang-orang. Sekarang umat muslim sudah dibuat tidak percaya dengan ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, para alim ulama, para kiai, para habaib dibentur-benturkan, diadu domba. Ulama sepuh, kiai-kiai sepuh mengarang kitab hanya untuk apa? Mendinginkan holbu, membenahi akhlak supaya hatinya itu jauh dari iri dan dengki. Hari ini anjing bener. Ada seorang ulama dari Banten, katanya ulama, mengarang kitab isinya hanya untuk mengotori hati, untuk membuat iri dan dengki, untuk membuat urusan
mungkin. Anjing ya anjing aja. Apa yang anjing? Sifatnya seperti anjing, menggonggong. Ya, tanpa ada pembuktian. Gitu saudara. Ya, makanya, ya Allah. Ansor Banser sekarang sudah dikuasai, ya. Ansor Banser. Kalau mau hancurkan Indonesia, maka hancurkan NU dulu. Bagaimana cara hancurkan NU? Kuasai dulu Bansernya. Banom-banomnya diacak-acak. Bikin NU acak-adut. Bikin Nahdlatul Ulama berantakan. Bikin orang-orang Nahdliyin pecah belah. Maka ketika sudah terpecah belah, kekuatan NU tinggal secuil. Makarlah terhadap NU. Hancurkan NU. Kuasai NU. Baru kau bisa menguasai Indonesia. Ciptakan peradaban. Hati-hati. Makanya saya sudah sampaikan berkali-kali. Saya itu sudah pensiun. Saya sudah lihat kelompok-kelompok anjing-anjing ini. Laskar-laskar setan ini sangat ruwet sekali. Ada asap pasti ada bara katanya. Ya kalau ada asap ada bara, gak perlu rumahnya dibakar kali. Matikan itu asapnya, matikan itu baranya. Kamu udah sakit otaknya. Jangan karena segelintir oknum kau jadi sasaran semua orang. Jangan karena ada kiai cabul di Nusantara, kiai mencabuli santri, semua kiai kau stigmakan, kiai Jawa itu tukang cabul. Nggak kayak begitu konsepnya, anjing. Nggak bener itu kayak gitu. Siapa ulama dari Banten yang kau ucapkan? Imaduddin. Ya, masuk akal nggak? Ulama-ulama sepuh kita, kiai-kiai kita, para habaib kita ngarang kitab untuk mendinginkan suasana hati, untuk memberikan akhlak yang baik supaya bisa dipelajari itu kitab-kitabnya, untuk supaya kita jauh daripada sifat-sifat yang batil, iri dengki, kebencian. Sekarang ada orang yang mengaku seorang ulama kemarin sore yang terkenal karena kontroversinya ngarang kitabnya disebarin, akhirnya membuat kebencian umat Islam. Iri dengki hasil daripada kitab karangan tersebut. Anjing tidak? Anjing saudara. Makam-makam dibongkar-bongkarin. Jadi seolah-olah mereka bikin penelitian yang tidak mungkin untuk diteliti. Nanti dengang-dengungnya DNA lah, kitab sejaman lah. Hasil daripada Baso Masail pun sudah membuktikan sahih. Tetap ini kelompok-kelompok anjing-anjing ini mengerikan doktrin. Dia sebar berita hoax. Kamu tahu kan sifatnya hoax itu bagaimana? Cara kerjanya hoax itu bagaimana? Sesuatu berita bohong yang disajikan terhadap orang-orang awam berhari-hari, berkali-kali, lama-lama akan dianggap sebuah kebenaran. Lama-lama akan diyakini bahwa sesuatu media tersebut sebuah kebenaran. Maka tidak sedikit orang-orang kedoktrin. Ini awalnya kan menjadi laskar-laskar setan, ini kan korban ini. Ini korban doktrin. Ya, akhirnya banyak makam-makam dibongkar-bongkarin, makam dibongkar-bongkarin, pengajian dibubar-bubarin. Ini kan anjing, ini gak berperilaku gitu. Gila, sejahat-jahatnya Wahabi itu gak pernah kayak gini. Ini lebih-lebih daripada Wahabi gitu. Wahabi. Orang-orang Wahabi takfiri itu yang anti terhadap ziarah kubur saja belum pernah lo bongkar-bongkar. Belum berani lo bongkar-bongkar makam. Tapi si anjing-anjing laskar setan ini sudah berani bongkar-bongkar makam mengatasnamakan pribumi. Setan gak? Ya, maka demi Allah,